Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Sapri Hastiawan, NIM 72114191158, rombel AKTA 2019. Saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 4 tentang pengguna dan pengembangan sistem. Yang pertama, apa itu organisasi bisnis? Organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Area bisnis perusahaan dibagi menjadi keuangan, SDM, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Organisasi layanan informasi dibagi menjadi berikut. Yang pertama, sumber daya informasi. Yang kedua, spesialis informasi. Yang ketiga, analisis sistem. Yang keempat, administrator basis data. Yang selanjutnya, webmaster. Yang selanjutnya, spesialis jaringan, programmer, dan yang terakhir, operator. Struktur organisasi layanan informasi. Struktur tersentralisasi ke desentralisasi sebagai berikut. CEO dibagi menjadi 5 bagian: manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer administrasi basis data, manajer jaringan. Manajer pengembangan sistem dibagi menjadi 2. Pertama, analisis sistem dan programmer. Selanjutnya, manajer pemeliharaan sistem dibagi menjadi 2. Analisis sistem dan programmer juga. Manajer operasi komputer dibagi menjadi 1, yaitu pegawai operator. Manajer administrasi basis data dibagi menjadi 1, administrator basis data. Yang terakhir, manajer jaringan dibagi menjadi 1, yaitu spesialis jaringan. Struktur organisasi inovatif. Puncaknya manajer puncak, lalu menuju jaringan penentuan visi. Jaringan penentuan visi dibagi menjadi 3, CEO, jaringan inovasi, dan jaringan pencarian sumber. Jaringan informasi dibagi menjadi 1, yaitu area-area bisnis, sedangkan jaringan pencarian sumber yaitu vendor. Perencanaan strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama, inovasi nilai. Yang kedua, manajer keuangan. Yang ketiga, penyerahan solusi. Yang keempat, manajer infrastruktur. Dan yang terakhir, penempatan layanan. Komutasi pengguna akhir. Komutasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu pertama, dampak pendidikan komputer. Kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Yang keempat, peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Keuntungan komputasi pengguna akhir bagi menjadi 2, menyelamatkan kemampuan dan tantangan, dan mempersempit jarak komunikasi. Risiko komputasi pengguna akhir. Pertama, sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang terakhir, hilangnya kendali. Jenis-jenis pengetahuan pengembangan sistem bagi menjadi 5. Yang pertama, pengembangan komputer. Yang kedua, proses pengembangan sistem. Yang ketiga, pengembangan informasi, teori sistem, dasar-dasar bisnis, pembuatan model sistem. Sedangkan keahlian pengembangan sistem bagi menjadi 4. Keahlian komunikasi,
kemampuan analitis, kreativitas, kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.